Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun Bapak Ibu berada dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di video perencanaan kali ini, Pak Haji menyarankan kalau kita menghutangkan uang, jangan ditagih. Ini saran Pak Haji. Nah, kenapa jangan ditagih dan ada apa? Kalau Bapak Ibu penasaran, mari kita sama-sama menyimak video pencerahan Pak Haji Dwi Santo. Ngerjain saya deh, udah deh gue dua-duanya deh Ji, malah cairnya nggak 80 juta, bisa 800 juta bahkan 8 miliar kalau lo mau dua-duanya. Nggak usah ditagih, gue nggak setuju ditagih karena ilmu gue nggak pernah nagih-nagih orang. Ngerinya kalau kita nagih, maksa nagih, duitnya nggak balik, penyakitnya balik. Aduh, gue gak mau. Soalnya kalau apa? Paksa tagih. Pada saat duitnya gak balik, kan penyakitnya balik. Elunya sakit, katanya sakit. Gue mau ganti lagi. Ya, kerjaan 2 kali. Atau anak sakit, kerjaan lagi. Gue gak mau. Pokoknya duit yang udah di orang jangan ditagih. Gue gak setuju. Tapi pasti balik gak? Pasti balik. Kenapa gue bisa ngomong begitu? Karena saya Robicon gak beli, dikasih sama Pak Sultan. Mercy E250 terbaru harga 1,3 miliar gak beli, dikasih sama istri yang begini. Robicon terbaru dikasih Pak Sultan gue gak beli. Kecuali kalau Ji uang saya di dia, tagih. Berarti gurunya masih ilmunya cemen bos. Masa lagi rugi loh. Kucing aja bisa dipanggil pus. Ayam aja bisa dipanggil. Masa duit nggak bisa dipanggil? Panggil. Tapi manggilnya nggak pakai. Enggak. Pakainya baca Quran 12 juz. Nanti yang balik bukan 80 juta, tapi 800 juta. Yang balik bukan 800 juta, bisa 8 miliar. Kok bisa? Nah ini 50 miliar. Jadi yang ditagih 2 biar duitnya balik. Bisa gak setiap hari dari bangun tidur sampai bangun tidur di otaknya lagi diri ini nggak boleh ada namanya dia, ada namanya dia nggak bisa, nggak boleh lupain. Bos gini aja deh, kalau ilmu RDA nggak manjur nih ilmu RDA. Iya, lo gak balik lagi. Iya. Jadi kalau ilmu RDA nggak manjur, nggak mungkin lo balik lagi. Nggak mungkin. Manjur bos, cuma 80 juta. Anak lo berapa ya? 3. Waktu datang kemarin berapa? 3. Bayangin lo. 8 tahun gak bunting, ya elah. Lagi pagi gini depan anak kecil, apa-apa kan lagi main aja udah. Jadi maksud gua, kalau mbaknya nggak terkabul, nggak mungkin. Kalau emasnya nggak terkabul, nggak mungkin. Karena lo pasien tahun 12 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, sekarang datang cuman duit nyangkut di orang 80 juta. Sementara dulu datang kemari nikah 8 tahun nggak bunting-bunting. Kalau ayam kan pakai kelingking dicolok boolnya. Emang gue nyolok bool? Enggak. Jadi pasti dibayar, harus pasti dibayar gitu. Terus harus bulat. Lu tuh kalau bener kurang bulat. Masih bisa gak tadi yang gue omongin? Di pikirannya jangan ada namanya dia dari bangun tidur sampai mau tidur. Nanti dibayar. Itu Ji, kalau sampai dia gak bayar gimana Ji? Ya itu namanya itu, ya bos. Iya, Bapak.
nggak apa-apa. Ya, ya, makasih ya. Jadi lu jangan ngomong ini. Si kalau dia nggak bayar gimana? Ntar ucapan adalah doa. Kita benar dia nggak bayar. Maunya gua itu jangan ucap. Ini berlaku semua. Bisa? Harus bisa. Jadi, dan bisa ada kita nomor berdua. Salah jatuh di depan mata, bos. Ya, yakin ya. Bisa kan? Jangan ditagih. Praktekin ilmu yang tadi, baca Quran 12 juz. Maunya itu cairnya jangan jadi duit di orang 80 juta, anggap aja ini umpan. Duit kita di orangnya anggap aja umpan. Dengan umpan 80 juta, biar balik 800 juta, biar balik 8 miliar. Justru kalau kita nggak ada di orang 80 juta, untuk narik yang 800 juta atau 8 miliar dari mana? Jadi lu bersyukur dong. Harus terima kasih sama si bangsa itu. Bangsa, makasih ya. Lu udah minjem duit gue 80 juta, jaminannya surat. Akhirnya gue bisa narik 800 juta, bahkan 8 miliar. Terima kasih bangsa. Makasih bangsa. Begitu, kita harus berterima kasih sama bangsa. Gue nih bos, bisa jadi begini. Gue terima kasih sama si bangsa. Siapa tuh si bangsa? Dia udah narik kambing gue malam-malam jam 12 malam. Gue bersyukur. Jadi kalau orang bilang, Ji, aset gue diambil paksa, biarin. Karena kambing gue kan diambil paksa jam 12 malam. Yang ambil sekarang udah almarhum, udah dikubur. Gue pada saat Ji, yang ambil kambing gue meninggal, Ji. Alhamdulillah. Itu caranya begitu aja. Karena kan itu kan punya Tuhan. Kita ngambil paksa. Tuhan aja nggak kayak gitu, nggak arogan. Kita arogan. Ya udah ada depan. Lalu juga begitu. Jangan ditagih. Mana perjanjiannya? Katanya sebulan. Ayo mana bayar 80 menit? Jangan rugi. Mendingan kita legowo, nanti baliknya bisa 800 juta, bahkan 8 miliar. Dan itu benar. Bukti apa? Kambing saya ditarik, kambing saya disita, jadinya gedung ini, nih pencerahan. Jadinya ini, jadinya malah sapi, itu jadinya kuda, kerbau. Begitu, maunya gue 80 juta, anggap aja buat umpan. Gitu, anggap aja buat umpan. Gimana sih cara mancing keluar itu belut, kan mesti diumpan. Nah gimana sih biar cair 800 juta, gimana sih biar cair 8 miliar? Itu dia umpannya 80 juta, aku malah seneng loh. Kalau utang ditagih berarti lu bukan murid gue. Gitu aja. Gue gak mau jadi gurunya. Justru dengan duit lo di luar, kesempatan lo untuk narik 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Akhirnya begitu bahasa RDI gitu. Upah dibayar. Ya enggak lah, gak bisa lah, ngapain lo lagi. Sekarang ini perusahaan gak bayar lo, itu udah izin lo belum? Nih gue kepala, udah. Orang minjem janjinya sebulan 80 juta, dia nggak bayar sampai 4 bulan. Itu udah izin lo belum? Dia nggak mau bayar. Udah. Justru itu kita pakai habis gelap terbitlah terang. Nggak dibayar 80 juta, cairnya 800 juta dari Allah. Yang gelapin si bangsat, yang ganti Allah. Yang nggak bayar bangsat, yang ganti Allah. Perjanjian di atas segel, robek segelnya buat apa? Gak berlaku di RBI. Iya dong, karena kan gue Robicon gak beli. Kalau gue Robicon beli, itu kartu segel berlaku. Buat apa segel kalau duitnya gak ada? Sekarang ada kartu segel, duitnya gak ada, gimana? Kalau dipasang badan, ayo. Ya gak nakal lah, udahlah itu dilupain aja. Nanti minta gantinya langsung sama Allah. Sekarang ini ya, nih inget nih.
Saya kakak beradik sama dia, misalkan saya kakak beradik sama dia, misalkan dia ibu saya, saya punya uang 80 juta dipinjam sama kakak saya, ini adiknya, ini kakak saya, ini ibu saya. Kalau orang blow on, saya pasti nagih dia. Saudara kandung, gue tagih, mana juga 80 juta kalau orang blow on. Tapi karena saya nggak blow on, saya bilang sama ibu saya, Bu, kakak minjem 80 juta, kata ibunya apa? Ya udah, jangan ditagih, nanti ibu kasih warisannya dia buat kamu. Akhirnya apa? Warisannya dia diambil sama ibunya, kita saya. Berarti apa? Intinya dia umurnya pendek, saya umurnya panjang. Betul gak? Kita punya aset diambil paksa sama orang, terus kitanya marah, terus kitanya somasi, terus kitanya nuntut. Itu orang paling goblok di dunia. Udah aja karena dia berlaku begal, berlaku seperti itu, pasti udah izin Allah, berarti umurnya mau dipendekin. Kita legowo aja gitu, ilmu RDAI. Tapi kan bapak dan ibu menafsirkannya terserah gimana. Makanya tadi ini si Mas bilang, pagi saya disomasi, saya dituntut hukum, apa saya nyari lawyer lagi? Emang lo punya duit? Gak ada. Ya udah lo paksain baca Quran 12 juz. Nanti gimana Pak Haji solusinya dari Allah? Kalau gua kasih tahu berarti gua orang indigo. Ngapain gua kasih tahu? Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Udah nanti dijawab sama Allah. Jadi nanti gimana dong kalau gua baca Quran 12 juz? Bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz. Nanti solusi gimana? Kalau saya mau jawab, berarti hajat saya gede, lemot. Kata Tuhan, kok dibocorin sih rahasia gue ketahuan? Kan dia belum ngerjain 12 juz, kenapa dibocorin? Lo pengen nyari itu ya, pasien ya, biar pasiennya tajam sama lu ya. Begitu kata Allah. Enggak, ngapain? Partai gini dulu. Kayak mbaknya nih, awalnya bacanya cuma 10 juz, sekarang 12 juz, sekarang dilebihin. Kenapa jadi mau dapat 50 miliar? Yang lain nuntut, baca Qurannya juga belum. Iya, bangun jam 00 nya juga belum, kadang bangun kadang ngorok. Nuntut, Haji kapan saya jajan 50 miliar? Bagus nggak gue selepet alat kelamin lo. Gitu, jadi kamu kerjain. Justru ini kesempatan kamu punya duit 800 juta bahkan 8 miliar. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton video pencerahan Pak Haji Dwi Santo. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.